ini saya buat sebagai salah satu tugas pada ujian tengah semester yang saya hadapi di Fakultas Fisioterapi semester 6, mata kuliah Fisioterapi Tumbuh Kembang dan Pediatri. Soal pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Bagian A, faktor genetik. Faktor genetik merupakan modal dasar dan mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Bagian B, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai tidaknya potensi genetik. Lingkungan yang baik akan memungkinkan tercapainya potensi genetik, sedangkan potensi yang tidak baik akan menghambatnya. Faktor lingkungan secara garis dibagi menjadi 3. Bagian A, faktor lingkungan prenatal, berhubungan dengan berbagai ciri pertumbuhan janin selama dalam kandungan dan masalah-masalah yang mungkin dapat terjadi. Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi: yang pertama, gizi ibu pada waktu hamil. Yang kedua, obat-obatan, toksin dan zat kimia. Yang ketiga, endokrin. Dan yang keempat, stres. Bagian B, faktor lingkungan perinatal yang meliputi: yang pertama, asfixia neonatus, suatu keadaan ketika bayi tidak dapat bernafas secara spontan, teratur dan adekuat. Yang kedua, trauma lahir. Yang ketiga, bayi berat lahir rendah dalam kurung BBLL sama dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Yang keempat, infeksi. Bagian C, faktor lingkungan pasca natal yang secara terperinci sebagai berikut: gizi anak, kesehatan anak, imunisasi. Soal kedua, 10 prinsip alam perkembangan dalam kurung Principles of Developmental Directions. Perkembangan dimulai dari yang simple menuju yang kompleks dan dari yang umum menuju ke spesifik. Perjalanan perkembangan bervariasi sesuai dengan stimulus yang diperoleh pada masa tumbuh kembang. Perkembangan berlanjut sepanjang kehidupan individu. Dalam proses tumbuh kembang, anak-anak akan mengeksplorasi terhadap visual, audio, touch, taste, smell, kinestetik. Berikut ini 10 prinsip alam perkembangan yang umum digunakan. Yang pertama, kephalocauda atau kepala ke kaki. Perkembangan dimulai dari kontrol kepala, lalu badan, kemudian tunggal. Yang kedua, proximodistal atau dekat ke jauh. Kontrol berkembang dari bagian tubuh yang dekat pusat tubuh menuju bagian distal. Yang ketiga, gross motor ke fine motor. Gerakan besar berkembang lebih dulu dibanding gerakan halus. Yang keempat, stability before mobility. Stabilitas postural harus terbentuk sebelum gerakan yang lebih kompleks muncul. Yang kelima, simple to complex. Anak mempelajari gerakan sederhana sebelum gerakan kompleks. Yang keenam, reflexive movement to voluntary movement. Gerakan refleks berkembang menjadi gerakan sadar dan terkontrol. Yang ketujuh, symmetrical to asymmetrical movement. Pola gerak simetris muncul sebelum gerakan rotasional atau asimetris. Yang kedelapan, mass movement to selective movement. Gerakan awal masih global atau kasar, lalu menjadi lebih selektif dan terisolasi. Yang kesembilan, flexor dominance to extensor balance. Pada awal kehidupan, dominasi fleksi lebih kuat, kemudian berkembang ke keseimbangan flexor extensor. Yang ke-10, dependency to independence. Anak berkembang dari ketergantungan total menuju fungsi mandiri. Soal ketiga, deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak. Upaya untuk mengetahui sejak awal pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung normal atau terdapat penyimpangan sehingga dapat segera dilakukan intervensi. Yang pertama, deteksi dini pertumbuhan anak. Pertumbuhan anak adalah perubahan fisik yang dapat diukur seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan ukuran tubuh lainnya. Yang kedua, deteksi dini perkembangan anak. Perkembangan adalah peningkatan kemampuan fungsi tubuh dan keterampilan anak, meliputi motorik kasar, motorik halus, bahasa dan personal sosial. Bagian B, cara melakukan deteksi dini perkembangan. Yang pertama, anamnesis atau wawancara orang tua, menanyakan riwayat kehamilan, riwayat kelahiran dan perkembangan anak, dan kemampuan anak sehari-hari. Yang kedua, observasi langsung, mengamati kemampuan anak sesuai usia. Yang ketiga, menggunakan screening perkembangan. Beberapa alat screening. Bagian A, KPSP atau Questionnaire Screening Perkembangan. Bagian B, Developmental Screening Test. Bagian C, evaluasi stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang. Tanda-tanda keterlambatan yang harus diwaspadai: pertumbuhan badan tidak naik, tinggi badan tidak sesuai usia, lingkar kepala terlalu kecil atau besar, perkembangan tidak tengkurap sesuai usia,
belum duduk, belum berjalan, tidak merespons suara, belum bicara sesuai usia dan kontak mata kurang. Soal keempat, perbedaan antara letting responses, equilibrium reactions, dan positive responses dalam mekanisme refleks postural pada anak. Yang pertama, letting responses, reaksi otomatis tubuh untuk mengembalikan posisi kepala dan tubuh ke posisi normal atau tegak terhadap gravitasi ketika terjadi perubahan posisi. Fungsinya adalah menjaga orientasi kepala terhadap tubuh dan lingkungan, membantu tubuh kembali sejajar. Karakteristiknya adalah muncul lebih awal dibanding equilibrium reactions. Yang kedua, equilibrium reactions, reaksi otomatis tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dan pusat gravitasi ketika tubuh mengalami gangguan keseimbangan. Fungsinya adalah mempertahankan stabilitas postural. Karakteristiknya adalah lebih matang dan kompleks. Yang ketiga, protective responses, reaksi otomatis berupa gerakan proteksi untuk mencegah cedera saat kehilangan keseimbangan atau jatuh. Fungsinya adalah melindungi tubuh dari jatuh. Karakteristiknya adalah bersifat defensif atau protektif. Soal kelima, konsep family center dalam SCC dalam fisioterapi pediatrik. Dalam fisioterapi tumbuh kembang dan pediatrik, family center dalam SCC adalah pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan anak dan keluarga sebagai pusat dari proses terapi. Keluarga tidak hanya dianggap sebagai pendamping, tetapi sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terapi anak. Pengertian FCC menghargai peran penting keluarga dalam kehidupan anak, melibatkan keluarga secara aktif dalam proses rehabilitasi, menjalin kerjasama antara fisioterapis anak dan keluarga. Visi family center dalam FCC. Yang pertama, respect and dignity. Fisioterapis harus menghargai nilai budaya keluarga, keyakinan orang tua, pendapat dan keputusan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Yang kedua, information sharing. Informasi yang diberikan secara jelas, jujur, mudah dipahami, dan sesuai tingkat pendidikan keluarga. Yang ketiga, participation. Keluarga yang dilibatkan dalam menentukan tujuan terapi, program home exercise, dan pemantauan perkembangan anak. Yang keempat, collaboration, adanya kerjasama antara fisioterapis, dokter, terapis lain, anak, dan keluarga. Soal keenam, strategi pemberian informasi pada keluarga dengan low literacy skills. Dalam konsep family center scale FCC, dalam fisioterapi tumbuh kembang dan pediatrik, konsep family center dalam FCC menekankan bahwa keluarga merupakan mitra utama dalam proses terapi anak. Oleh karena itu, fisioterapis harus mampu memberikan informasi dan edukasi yang dapat dipahami oleh semua keluarga, termasuk keluarga atau masyarakat dengan kemampuan literasi rendah dalam low literacy skills. Tujuan strategi edukasi pada low literacy skills: yang pertama, membantu keluarga memahami kondisi anak. Yang kedua, mempermudah keluarga mengikuti program terapi. Strategi pemberian informasi: yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Fisioterapi sebaiknya menghindari istilah medis yang rumit, menggunakan bahasa sehari-hari, menjelaskan secara singkat dan jelas. Yang kedua, menggunakan media visual. Media visual lebih mudah dipahami dibanding penjelasan panjang. Bentuk media gambar, poster, video pendek, demonstrasi langsung, dan brosur bergambar. Yang ketiga, demonstrasi langsung. Fisioterapis memperagakan cara menggendong, posisi latihan, cara stimulasi, dan home exercise program. Dan yang terakhir, keempat, feedback method. Soal ketujuh, perbedaan tujuan pemeriksaan fisioterapi pediatri antara evaluative measures, predictive measures, dan discriminative measures. Yang pertama, evaluative measures, alat ukur yang digunakan untuk menilai perubahan kemampuan atau perkembangan anak dari waktu ke waktu. Karakteristik dilakukan berulang secara periodik, sensitif terhadap perubahan kali, fokus pada perkembangan atau progres anak. Yang kedua, predictive measures, alat ukur yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan perkembangan, prognosis, atau risiko gangguan di masa depan. Karakteristiknya adalah dilakukan sejak dini, digunakan sebagai screening atau prediksi, membantu perencanaan intervensi awal. Dan yang terakhir, ketiga, discriminative measures, alat ukur yang digunakan untuk membedakan atau mengidentifikasi apakah kemampuan anak normal atau mengalami gangguan dibandingkan kelompok seusianya. Karakteristiknya adalah membandingkan dengan nilai normal, digunakan untuk diagnosis atau klasifikasi, menentukan ada atau tidaknya gangguan perkembangan. Terima kasih.